dalam satu hadis, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tuliskan di dalam kitabnya Syarhus Sudur, ada seorang hamba bertanya kepada Allah tentang surganya yang ditunjukkan begitu tinggi, padahal dia dulu di dunia ibadahnya pas bandrol, sholat 17 rakaat, kagak lebih kagak kurang, puasa aja kagak, Ramadan doang. Jadi saumud dahar, yang saum dia mendahar mulu dahar. Ini ndak, ibadahnya pas-pasan, tapi surganya tinggi banget, tinggi. Dia bertanya sama Allah, ya Rab, anna li hadza, Tuhan, surga yang begitu tinggi dan indah ini enggak pantas saya. Orang ibadah saya pas-pasan. Dari mana ini kalau boleh saya tahu? Saya kan ibadah enggak sebanyak ini. Allah menjawab, qala bistighfari waladikalak, anakmu kirim-kirim doa untukmu. Maka ketika anak kirim-kirim doa, maka dapat meningkatkan derajat orang-orang tua kita yang ada di alam barzakh. Dan ini amat sangat luar biasa. Hal-hal yang seperti ini patut untuk kemudian kita lestarikan. Ya, kirim-kirim arwah, begitu, kirim-kirim arwah, begitu, enggak apa-apa, begitu. Bagaimana kalau ngisi amplopnya itu 1000, almarhumnya 100, enggak apa-apa. Satu orang kebagian berapa tuh ya? Ya, Allah maha murah, murah, begitu, bagus, begitu, yang kayak begitu. Dan ini adalah amaliyah yang luar biasa. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi anak-anak yang berupaya berbuat baik untuk ayah bundanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, wa syafi'il mudhnibin, wa dalilil hairin, wa qaidil ghurril muhajjalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis yantadhiru da'watan min akhihi aw abihi aw sadiqihi, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia segenap para pengurus Masjid Jami Al-Ma'ruf, orang tua kita Ustaz Haji Muslim, Ustaz Khurasani, Ustaz Jailani, dan seluruh jajaran pengurus lainnya, kita berdoa bersama moga-moga beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang mulia, perputaran waktu dari kita bulan Syawal teruslah bergulir sampai pada akhirnya malam hari ini kita memasuki terakhir, yakni tawakuf
majelis kita malam Jumat ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana lazimnya di tanah Betawi, ngaji kita diistirahatkan sementara. Tentu tujuannya untuk lebih memaksimalkan kita mengisi hari-hari kita di bulan yang mulia. Di samping tidak mungkin maghrib malam Jumat Ramadan kita ngaji, lagi juga pada sibuk buka begitu makan. Jadi kita ngaji diistirahatkan sementara. Namun diisi alhamdulillah luar biasa di Al-Ma'ruf ini dengan haul akbar, roahan akbar. Bulan Sya'ban dalam bahasa Betawi disebut bulan ruah, bulan di mana kita harus banyak kirim doa untuk arwah para orang-orang tua kita. Kalau mau jujur, kita bisa duduk di majelis ilmu setiap malam Jumat 2 mingguan ini, saudara, bukan karena badan kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena dekat kita punya rumah, tapi karena dulu orang-orang tua kita nangis-nangis sama Allah siang dan malam, meminta kepada Allah agar supaya anak keturunannya demen dengan majelis ilmu, agar supaya anak-anaknya demen duduk-duduk di masjid menuntut ilmu. Tangisan orang-orang tua kita itu menggoyangkan arsy Allah, yang akhirnya Allah beri taufik kepada kita bisa duduk di majelis ilmu. Banyak yang lebih sehat dari kita tapi tidak dikasih kemampuan oleh Allah. Banyak yang lebih dekat rumahnya dengan kita, dengan masjid, majelis, juga enggak sampai juga untuk duduk. Ini murni karunia Allah atas doa-doa yang dibaca oleh ayah, bunda, dan leluhur kita. Oleh karena itu, satu di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang banyak jasanya kepada dirinya, maka dia biar sujud kayak apa kepada Allah, belum dianggap berterima kasih kepada Allah. Karena itu, sebagai wujud syukur kita kepada ayah bunda kita yang begitu banyak jasa mereka, maka malam hari ini di Masjid Al-Ma'ruf diadakan ruahan akbar seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi adat kebiasaan buat kita bersama mengadakan kirim arwah akbar seperti ini. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan kepada kita dua hal. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Kita kudu bertauhid yang benar. Janganlah Anda menyembah kecuali hanya kepada Dia, yakni kepada Allah. Maknanya kita disuruh tauhid kita kudu benar. Dan kita juga ngaji dalam malam Jumat itu ilmu tauhid sebagai memenuhi perintah Allah, beribadah yang benar.
Yang kedua, wabil walidaini ihsana, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua hal ini diadakan di Masjid Al-Ma'ruf, taklim tauhid ngaji, dan ditutup dengan ruahan akbar. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Allah menggunakan huruf waw dalam wabil walidaini, bukan pakai fa, fabil, tidak. Maknanya digandengkan ini baktinya anak kepada kedua orang tua dengan tauhid yang benar. Ini menunjukkan satu isyarat besar betapa orang yang belajar tauhid benar, beribadah dengan benar, memberikan cahaya, dia akan menjadi anak yang bakti, yang benar kepada orang tua. Bila ada anak-anak berbuat bakti kepada kedua orang tua, satu isyarat besar bahwa dia tauhidnya ada cahayanya. Karena Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain. Allah ridha bila orang tua ridha. Kenapa? Karena alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bertauhid benar dan menjadi anak yang benar. Jadi Allah akan ridha bila orang tua kita ridha. Demikian wasuhtullah fi suhtil walidain. Allah murka bila mana orang tua kita murka. Maka ayat ini wabil walidaini ihsana menarik untuk disoroti. Allah tidak menyatakan wabil walidainil muslimaini ihsana, kepada kedua orang tua yang masih hidup, yang muslim Anda berbuat baik. Tidak. Wabil walidainil hayyaini ihsana, kepada kedua orang tua yang masih hidup Anda berbuat baik. Tidak begitu. Allah berikan di universal, sehingga baktinya anak kepada orang tua, baik orang tua itu masih hidup maupun orang tua sudah tidak ada di alam dunia, baik orang tua itu seagama dengan kita sebagai anak maupun orang tua yang tidak seagama dengan kita, tetap kita sebagai anak disuruh wabil walidaini ihsana. Kita disuruh berbuat baik kepada ayah dan bunda kita. Cuman Islam mengatur bagaimana cara bakti anak kepada orang tua yang beda agama. Ada ajarannya. Bagaimana baktinya anak kepada orang tua yang seagama dengan kita. Ada ajarannya. Bagaimana baktinya anak kepada orang tua yang masih hidup, juga ada ajarannya. Bagaimana baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal, juga ada ajarannya. Inilah yang disebut Islam itu agama yang misinya rahmatan lil alamin. Semuanya dapat rahmat, termasuk orang-orang tua kita yang sudah tidak ada di alam dunia, yang sudah meninggal dunia. Bagaimana kita baktinya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Ibnu Hibban riwayatkan di dalam
Sahih Ibnu Hibban dari Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah. Saya sedang duduk ngaji bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan langsung ngacung nanya sama Nabi. Dan hebatnya sahabat itu adalah nolongin kita, yaitu mewakili kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata ini sahabat, ya Sayyidi ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Ya Rasulullah, ayahku udah meninggal dunia, ibuku juga udah meninggal dunia. Saya mau nanya, fahal baqiya, masih adakah jalan-jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Yang sudah meninggal dunia, adakah jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Maka adakah yang tersisa daripada baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ataukah sudah tidak ada? Begitulah sahabat bertanya begitu kepada Nabi. Ini mewakili kita yang dulu waktu ayah bunda kita masih hidup, kita ini suka megelin sama orang tua. Jadi bikin pegel, minta duit buat beli motor, motornya dijual. Minta duit buat sekolah, dibayarin kagak, duitnya habis. Bikin orang tua capek, bikin orang tua pegel. Begitu. Maka saudara sekalian, ketika orang tua sudah nggak ada, baru berasa. Dulu masih banyak diopenin sama ayah bunda, sekarang nggak ada. Sekarang kita jadi orang tua, pas punya anak betapa pegelnya ngurus anak, puyeng. Sadarlah kita betapa capeknya orang tua kita ngurus kita, pegel, betapa sabarnya orang tua kita. Muncullah kesadaran bagaimana kita ini yang dulu waktu orang tua masih hidup kurang nyenengin, yang ada musingin, yang ada megelin sama orang tua. Sekarang kita pengen nih berbuat baik sama orang tua, pengen kita, cara kita, pengen jadi anak yang nurut. Maka sahabat ini bertanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada enggak sih jalan? Ataukah kalau anak tuh dulu bengal sama orang tua, ya udah bengal aja, udah catatannya, kagak ada jalan taubatnya? Ataukah masih dibuka pintu itu lebar-lebar bagi anak yang pengen sekali berubah kehidupan 180 derajat, pengen jadi anak yang nurut sama orang tua? Saudara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya demikian, maka beliau menjawab, "Na'am, ya, masih banyak jalan bakti anak kepada orang tua meski sudah di alam kubur." Mana di antaranya? Nabi menerangkan,
as-salatu alaihima, kirim doa. Salat dalam lughat maknanya doa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, maknanya ud'u lahu. Doakan, kirim doa saja, banyak-banyak kirim doa. Yang orang kampung menyebutnya ruahan atau ada haul dan segala macamnya. Ini bungkus. Haul tuh bungkus, cangkir. Cangkir tuh nggak penting. Yang penting isinya. Kopi gitu. Begitu. Bungkus. Mau nasi dibungkus daun pisang, mau kertas minyak, mau piring, itu teknis. Jadi apa yang namanya haul, apa namanya ruahan akbar, atau apa saja namanya bungkus. Prinsipnya anak pengen bakti kepada orang tua lewat jalur kirim-kirim doa. Ini diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, diajarkan oleh Nabi. Maka saudara, diajarkan pula cara kita nolongin yang hidup ama yang meninggal tidak sama. Dalam satu hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis. Tidaklah orang yang meninggal dunia di kuburnya TPU Grogol Utara, Grogol Selatan, Grogol Selatan ini situ tuh, Grogol Selatan. Tidaklah mayit yang di alam kubur mayit melainkan kayak orang karam, kayak orang hanyut terbawa air. Nabi itu ajaran yang kurang dimengerti oleh umat, diberikan gambaran logika namanya, supaya gampang dicerna ajarannya. Jadi orang itu kalau sudah dikubur kayak orang karem. Jadi karena kita tidak mengerti kubur, kelihatannya sama aja, kuburannya sama. Tidak mengerti kubur, bagaimana azab kubur, bagaimana nikmat kubur, bagaimana raudhah min riyadil jannah, bagaimana hufrah min hufarin nar. Kita tidak ngerti dan tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Maka Nabi memberikan logika sehat yang gampang dicerna, analogi tamsil. Kata Nabi, wis biar gampang, orang dikubur itu kayak orang karem. Lah ada orang hanyut terbawa air, berarti kita paham kalau orang hanyut minta tolong, pasti minta pertolongan. Dan kita mengerti orang yang hanyut sama orang yang enggak hanyut, nolongnya enggak sama, beda. Kalau ada orang hanyut terbawa air, tolongin, kita kasih motor NMAX baru, mau nggak kira-kira? Mau nggak? Kenapa nggak mau? Bukan begitu cara nolongnya. Kita bagi duit, kita kasih duit, mau nggak dia? Nggak mau. Kita kasih emas 100 gram, mau nggak dia? Nggak mau. Maunya dikasih apa? Kasih ban, kasih pelampung, kasih galak gitu, kasih tambang.
Artinya cara nolong orang karem tidak sama dengan orang yang di darat yang tidak karam. Demikian tidaklah sama cara kita berbuat baik kepada yang hidup dengan yang sudah meninggal dunia. Enggak sama. Yang sudah meninggal dunia ini minta tolong. Apa yang dia minta? Nabi jelaskan, yantaziru da'watan min akhihi. Dia menanti uluran doa yang dipanjatkan oleh saudaranya, ayahnya kalau anak yang wafat, anaknya kalau orang tua yang wafat, kakaknya kalau ada yang wafat, begitulah seterusnya. Dia minta tuh dibantu karena mereka sudah tidak bisa ibadah di alam kubur. Maka orang tua kita dulu menyebutkanlah bulan Sya'ban itu bulan ruah, karena kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Cara taubat kita sebelum Ramadan adalah dengan kita kirim-kirim doa kepada ayah bunda kita. Coba kita pikirin, mereka puyeng banget beli tanah, bangun rumah, rumahnya yang nempatin kita, kontrakannya tiap bulan yang ngambilin kita. Mereka udah di alam kubur. Ini kan nikmat dari Allah yang dia berikan kepada kita. Betapa orang tua kita baik sama kita, udah wafatnya aja masih mikirin kita. Rumah kebanyakan kita di Betawi yang kita tempatin tuh adalah tanah daripada leluhur kita, bener nggak? Dari ayah bunda kita, begitu. Dari mereka, begitu. Sampai kita yang kita jualin juga bukan tanah kita juga, tanah mereka juga. Mungkin karena ikut orang tua separuh. Orang tuanya dagang itu jual beli, menjual membeli. Ini dagang. Anaknya kurang pinter ngikut baba. Orang tuanya dagang cuman separuh, pinternya bab penjualan, sehingga jualin tanah baba mulu, jual tanah baba. Beli mau enggak? Ada kayak kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Begitu saudara. Ini namanya bab penjualan separuh, babnya jual doang. Beli enggak? Begitu. Beli enggak? Maka saudara, ruah, kirim arwah itu sebagai kita ingat sama jasa ayah bunda kita. Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, kirim-kirimlah arwah. Dan semacam ini di masjid, ini lebih ringan kita, lebih ringan. Jadi yang penting kita kirim arwah, doa-doa ringan, bagus. Kayak begini nih, cakep, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagai kita mengamalkan apa yang Nabi sampaikan, na'am as-salatu alaihima, kirim doa kepada ayah bunda kita. Fa idza lahiqatu kanat ahabba ilaihi minad dunya ma fiha. Bila doa dipanjatkan oleh sang anak, kirim doa dia, maka itu lebih menyenangkan, lebih disukai dibanding dikasih motor, kasih mobil, kasih segalanya. Sebab udah nggak butuh itu. Yang dibutuhkan adalah ampunan dan rahmat dari Allah yang dimintakan oleh anak-anaknya. La maghfiratum mir rabbikum wa rahmah khairum mimma yajma'un. Demi sesungguhnya ampunan dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka dulu kumpulkan. Sekarang mereka tidak butuh ama rumah, ama duit, tapi yang dibutuhkan adalah kiriman doa anak kepada mereka. Dan ini amat sangat menyenangkan di mata mereka. Bahkan dalam satu hadis
Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tuliskan di dalam kitabnya Syarhus Sudur. Ada seorang hamba bertanya kepada Allah tentang surganya yang ditunjukkan begitu tinggi. Padahal dia dulu di dunia ibadahnya pas bandrol. Sholat 17 rakaat, kagak lebih kagak kurang. Puasa aja kagak, Ramadan doang. Jadi saumud dahar. Yang saum dia mendahar mulu dahar. Ini ndak, ibadahnya pas-pasan, tapi surganya tinggi banget, tinggi. Dia bertanya sama Allah, ya Rab, anna li hadza, Tuhan, surga yang begitu tinggi dan indah ini enggak pantas saya. Orang ibadah saya pas-pasan. Dari mana ini kalau boleh saya tahu? Saya kan ibadah enggak sebanyak ini. Allah menjawab, qala bistighfari waladikalak, anakmu kirim-kirim doa untukmu. Maka ketika anak kirim-kirim doa, maka dapat meningkatkan derajat orang-orang tua kita yang ada di alam barzakh. Dan ini amat sangat luar biasa. Hal-hal yang seperti ini patut untuk kemudian kita lestarikan. Ya, kirim-kirim arwah, begitu, kirim-kirim arwah, begitu, enggak apa-apa, begitu. Bagaimana kalau ngisi amplopnya itu 1000, almarhumnya 100, enggak apa-apa. Satu orang kebagian berapa tuh ya? Ya, Allah maha murah, murah, begitu, bagus, begitu, yang kayak begitu. Dan ini adalah amaliyah yang luar biasa. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi anak-anak yang berupaya berbuat baik untuk ayah bundanya. Dan saya turut bergembira dengan diadakan Rawahan Akbar seperti ini sebagai wujud bakti kita sebagai anak kepada ayah bunda kita. Moga-moga leluhur kita yang diniatkan oleh saudara-saudara semua, kuburnya menjadi taman surga. Apa yang dilakukan dan diupayakan mudah-mudahan menjadi penerang di alam barzakhnya. Allah limpahkan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya, dan kita semua dicatat sebagai anak-anak yang bakti kepada orang tua hidup maupun meninggal mereka. Dan mudah-mudahan sedikit yang kita berikan untuk ayah bunda kita moga-moga punya nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah beri kita barakah di dunia, usaha-usaha kita menjadi lancar adanya, anak-anak kita menjadi anak yang nurut adanya, keluarga kita menjadi istri yang salehah, dan rezeki kita menjadi berkah adanya. Dan Allah juga anugerahi kita di alam kubur dan di alam akhirat, sehingga kehidupan kita di akhirat nanti sebab bakti kepada orang tua, Allah jadikan kubur kita juga penuh dengan cahaya-cahaya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah.